warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dan di sini kita akan mewawancarai Pak Dedi. Mewawancarai tentang musik. Dan di sini ada 8 pertanyaan yang kita ajukan kepada Pak Dedi. Yang pertama, boleh tolong perkenalkan diri Pak Dedi. Perkenalan diri juga. Kan gue udah ngetop di sini. Pertama, ceritakan sejarah musik yang Bapak ketahui. Kalau kita lihat dari arti dari musik itu sendiri apa? Seni menata bunyi menjadi suatu yang indah, suatu yang menarik, ya kan? Suatu yang itu. Asalnya ada musik kenapa? Orang butuh hiburan, orang butuh yang namanya suasana yang enak gitu, suasana yang menyejukkan. Atau musik itu nggak hanya itu, mungkin musik itu juga untuk menyuarakan isi hati kita. Yang namanya musik itu mencurahkan perasaan kita, mau sedih, mau marah, mau apa, itu ada dari situ. Musik yang pertama diciptakan itu musik yang berasal dari Tuhan. Apa tuh Pak? Musik pagi misalnya, ada kicauan burung, suara air, suara apa, suara tukang dagang, suara apa, macam-macam lah. Bagaimana cara Bapak masuk ke dalam dunia musik kayak Kenapa aku bilang tadi ciptaan Tuhan ya, dari apa? Karena kita emang manusia itu semuanya kita mencipta berdasarkan apa yang sudah Tuhan ciptakan juga. Misalnya kita bikin apa ya? Selama ini kan manusia menciptakan sesuatu kan pasti berdasarkan apa yang diciptakan Tuhan dulu. Misalnya motor diciptakan pasti ada tangannya, kakinya, rodanya buat berjalan, ya kan. Nyanyian diciptakan juga berdasarkan apa yang diciptakan Tuhan juga. Misalnya kita ngikutin mungkin suara burung, suara apa gitu kan, nada-nada yang ada gitu. Itu dari ciptaan Tuhan juga. Dia asal pencipta yang paling hakiki ya dia Tuhan. Bagaimana cara Bapak masuk ke dalam dunia musik? Kebetulan saya juga ada di lingkungan keluarga musik. Ya, jadi nggak susah bagi saya masuk ke dalam lingkungan musik. Karena dari saya, bapak saya sampai adik-adik bapak saya itu semuanya dari keluarga yang suka musik. Terus lingkungan saya juga saya cari yang benar-benar lingkungan musik. Musik itu bekerja, tapi kita juga sekaligus menghibur. Ya enggak? 50-50 ya Pak? Ya, jadi seni musik itu bisa dibilang pekerjaannya itu eksak, tapi hasilnya itu sosial. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Apa yang Bapak bisa lestarikan dari musik atau yang bisa Bapak pelajari? Maksudnya? Kayak makna dari sebuah musik gitu loh Pak. Ya. Musik Indonesia, karena Indonesia punya bangga ya, punya negara seperti Indonesia ini. Yang nggak semua negara sama dengan negara kita. Dari satu pulau aja itu bisa bermacam-macam, ya kan, bermacam-macam yang kita tangkap. Kalian udah belajar P5 juga kan di sini kan? Iya. Ada beberapa macam. Dari misalnya kita masuk ke Sumatera, situ Sumatera sendiri ada beberapa macam suku, ada Minang, ada Batak, ada macam-macam. Sumatera Utara sendiri kita lihat ada Batak, ada Nias, ada Melayu, ya kan, Betawi, Papua, yang lain-lainnya yang di luar Sumatera kan, Betawi, Papua, Kalimantan. Kalau kita wariskan itu tapi kan di luar negeri nggak ada yang bisa kayak kita. Nggak ada negara yang bisa kayak kita. Ya, dan itu saya alamin sendiri loh. Kita berkunjung ke luar negeri, kita menyampaikan misi budaya kita di luar negeri, itu ada kebanggaan sendiri. Kalau kita cuma bawa sebagai musik, kita cuma bisa keyboard, bisa yang lain-lain, mungkin banyak yang lebih bisa ya. Cuman kalau kita bisa musik daerah, misalnya seperti saya sendiri mental lempong kan, ada musik-musik lain, Betawi, saya gabung dengan Betawi, waktu itu juga dengan daerah-daerah lain. Itu ada kebanggaan sendiri dibanding luar. Orang luar pasti nggak ada di negara dia.
Tapi misal kita kemarin ke Jepang, misal saya waktu ke Jepang, saya main keyboard. Waduh, di luar situ banyak yang lebih jago dari saya. Ya kan? Itu aja. Karena Indonesia akan banyak budayanya ya Pak. Keren banget, Masya Allah. Lagi? Boleh dilanjut dengan Reza? Tadi udah 4 pertanyaan Pak sama Monik. Sekarang 4 pertanyaan lagi sama saya. Saya lanjut ya Pak ke yang 5. Oke, pertanyaan kelima, tokoh siapa yang memotivasi Bapak untuk bertumbuh di dunia musik Pak? Bapak saya? Bapak. Iya, karena kan saya bilang tadi kan saya turunan. Oh Ya, iya. otomatis dia dulu yang pertama saya lihat jadi contoh saya. Teladan saya dia dulu. Musik-musik dia yang dia bikin karena mereka sering latihan di rumah, sering ini di rumah, ya masuk ke saya. Jadi yang dari kecil udah bapaknya gitu. Terus di kedua ya guru-guru musik saya di luar itu, guru musik sampai SD, SMP, SMA sampai saya kuliah. Teman-teman saya juga yang bergerak di bidang musik itu tuh juga gitu juga kan. Terus juga saya juga gabung di grup paduan suara di waktu saya kuliah. Gurunya juga motivasi saya buat terus bergerak di bidang musik. Jadi bidang musik saya nggak hanya nyanyi, tapi juga musik dan nyanyi saya combine. Gimana sih orang bisa musik tapi harus bisa nyanyi harus bisa musik. Gitu. Berarti yang memotivasi Bapak tuh bapaknya Bapak sendiri gitu. Awal pertamanya pasti dia lah. Wah dia, karena dia ya saya sekarang terjun ke dunia musik. Makanya kalau di luar kan kalian tahu nama saya ini kan, Dedi Renaldi. Iya. Kan? Kalau di luar kan saya nggak pernah pakai nama ini. Pakai nama apa yang kalian tahu? Kayaknya apa deh Pak? Dedi Suryaman kan? Itu. Ya. Nama panggung itu Pak. Kita lanjut ke pertanyaan yang keenam ya Pak. Jelaskan secara singkat tentang gimana caranya main gitar Pak. Saya bukan main gitar. Selama main apa deh Pak? Alat musik pertama saya bukan gitar. Saya dulu alat musik pertama saya di piano, di keyboard. Coba dijelasin secara singkat aja deh Pak, cara main keyboard gitu, piano. Dipencet. Jadi. Masalah sih. Ya, pertama kan kita tahu dulu nadanya apa sih yang ada di piano itu dari C, D, F, G, B, C, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Si, Do di mana kalau penyanyi suara segini kita mainnya segini, kalau penyanyi suara ada lebih tinggi kita main lebih di nada yang lebih tinggi, pasti gitu kan? Ya. Dan tuh, karena kita mengkomben bukan hanya sebagai pengiring tapi juga bagian dari nyanyian itu. Ya. Ya kan? Itu bukan hanya sekedar pengiring itu aja paling. Oke. Untuk pertanyaan ketujuh nih Pak, jelaskan teknik vokal yang Bapak ketahui Pak. Teknik vokal yang kita tahu, saya sebenarnya bukan penyanyi sih. Saya musik. Cuman saya belajar juga di nyanyi. Teknik vokal itu ya yang jelas teknik vokal kita harus belajar namanya pernafasan dulu. Pernafasan kita benar, kita bernyanyi dengan baik dan mudah juga. Kalau kedua kita juga harus dalam arti tidak hanya pas lagi nyanyi kita terus setiap hari dilatih vokal. Dari pernafasan ya, panjang nafasnya, cara bernafas yang paling penting di nafas itu ya pernafasan. Dua ada namanya frasering, pemenggalan kata. Pemenggalan kata itu kapan kita mesti tanahku yang kucintai, harus nafasnya masih panjang. Ya. Kucintai harus panjang kan. Coba kalau kita potong di situ fraseringnya kan nggak bagus. Ya. Tanahku yang kucintai nggak bagus kan jadi. Jadi nggak pas gitu ya. Ketiga yang kita harus tekanan juga dalam teknik vokal, artikulasi, pengucapan. Itu juga harus jelas. Ya kan Sal? Tuh penyanyi yang ini. Tuh penyanyi yang ini. Oh, nah. Lanjut ke pertanyaan terakhir nih Pak. Jelaskan apa istimewanya musik menurut Bapak kepada orang awam yang tidak paham banyak tentang musik. Istimewa musik. Ya. Musik bisa bikin kita sedih. Musik bisa bikin kita senang. Musik bisa bikin kita gembira. Musik bisa bikin kita marah. Bisa bikin kita tegang. Musik bisa bikin kita macam-macam lah.
Tergantung suasana gimana. Kamu kenapa? Tinggal udah diem pak. Dia mau ketawa mulu pak. Saya diem pak. Udah. Udah tadi kan udah jawab. Oh berarti itu tadi apa jawaban buat pertanyaan terakhir tadi pak? Tadi pertanyaannya apa, Mas? Itu istimewanya musik buat orang awam gitu pak. Yang jelas musik itu kan bukan hanya sekedar apa sih ya? Kalau apapun yang bisa jadi musik kan ini tadi musik itu bisa bikin orang apa aja gitu loh. Kalau kita mau bikin orang marah dengan musik bisa, bikin orang senang dengan musik bisa, bikin orang senang sedih dengan musik bisa. Contohnya Kita bisa ibadah dengan mau gue praktekin? contoh lagu yang bikin marah Pak. Distrik. Banyak Metal. yang bikin emosi kan, itu jatuhnya emosi kan. Emosi kita naik dari musik, jenis musiknya aja udah kelihatan sendiri. Bisa bikin kita ketawa, bisa. Puasa itu Udah lanjutin Pak. Contoh gitu Pak, contoh. Coba dinyanyiin gitu lagunya. lagu apa? Apa Lagu aja? yang bikin sedih deh. Ya sedih atau enggak kayak ketawa gitu, kayak lagu Tadi kebetulan aku udah praktekin di kelas Ya IPA, enggak, IPA 2. kan di sini. Nah dulu dengerin, aku udah praktekin di kelas IPA 2. Ya contohin, nanti kan mau diterangi ya. Tadi saya mainin musik, setel musik. Ya seru duduk, mereka duduk di meja. Tarik nafas, pejamkan mata. Nggak terasa waktu itu pas saya ngomong tentang berkisah tentang suatu cerita, ada yang nangis. Hampir separuh kelas tadi nangis. Kan? Nggak tahu kenapa. Apa kita saya terharu ngeliat sayanya atau ngapa nggak tahu. Dapat di. Ya, itulah musik itu begitu. Itu istimewa musik. Berarti itu jawaban buat pertanyaan terakhir tuh pak. Bisa musik juga bisa buat doa. Gimana tuh pak? Ya kan? Ada. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Ada kan itu kan? Ada. Iya. Ada Pak. Ya. Udah masa? Serius. Udah pak. Udah. Udah. Tadi kan udah pertanyaan terakhir, ambil lagi. Udah ini pertanyaan. Udah. Closing Mei. Berarti sekian wawancara kami ke Pak Dedi soal musik. Maka dengan itu bisa kami simpulkan bahwa musik itu dapat diekspresikan dengan cara bermacam-macam gitu. Dan musik itu nggak cuma di satu sisi aja, cuma luas gitu. Ya, sekian wawancara. Alta, simpulkan lagi coba yang lo dapet. Jengir ya dapat jengir. Sejak saat pertama saya tutup wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.